mulai bulan Suro ini sampai setahun ke depan. Melihat keadaan saat ini, ketamakan yang semakin merajalela, keserakahan, kemudian perampokan terhadap hak-hak yang bukan menjadi haknya, dan juga masalah kemerosotan moral yang terjadi di Nusantara ini, dan masalah keadilan yang masih timpang di negeri ini, dan juga masalah-masalah yang menimpa beruntun di negeri ini, di Nusantara ini. Maka jangan heran kalau sebenarnya tentara-tentara gaib ini sudah turun dan mengepung Nusantara ini. Dan tugas mereka adalah ikut berperang dalam menstabilkan dan juga ikut berperang dalam memperbaiki Nusantara ini. Sebenarnya tentara gaib yang turun dan mengepung Nusantara ini sudah berkali-kali, tetapi yang terbanyak dan yang paling banyak adalah mulai tanggal 1 Suro kemarin. Ini intensitasnya dan juga jumlahnya semakin banyak yang ikut turun dan mengepung Nusantara ini. Jangan heran, dan juga jangan pernah menyepelekan kekuatan-kekuatan gaib yang juga ikut ambil bagian dan juga ikut andil dalam menstabilkan Nusantara ini, ikut memperbaiki keadaan di Nusantara ini. Tanda-tandanya kalau tentara gaib ini sudah turun dan ikut mengepung Nusantara, ikut berperang melawan kedoliman di Nusantara, ikut berperang melawan keangkara murkaan di Nusantara ini, tanda-tandanya adalah: yang pertama, biasanya itu langit bergemuruh. Kemudian tanda yang selanjutnya, terjadi intensitas yang tinggi seperti angin puting beliung. Ini intensitasnya semakin meningkat. Kemudian tanda selanjutnya, perbedaan suhu antara siang dan malam yang begitu mencolok. Ini juga merupakan tanda turunnya tentara gaib di Nusantara ini. Kemudian yang selanjutnya tanda-tandanya adalah terjadinya intensitas terhadap banjir di Nusantara. Jadi nanti banjir ini intensitasnya akan semakin besar. Laut bergolak, terutama adalah Laut Selatan. Ini ombaknya akan semakin besar. Banjir di mana-mana. Rop air laut akan naik kepada daratan. Itu juga nanti merupakan tanda-tanda kalau tentara gaib ini telah turun dan ikut mengepung Nusantara. Jadi panjenengan semuanya harus mewaspadai akan hal ini. Dan tujuan tentara gaib ini mengepung Nusantara
Ini adalah dengan tujuan supaya Nusantara ini kembali menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini Nusantara ini sudah dicabik-cabik oleh keangkara murkaan. Energi negatif yang mengglobal di Nusantara ini sudah terlalu tinggi, sehingga alam akan menstabilkannya, dan ini dibantu oleh kekuatan daripada tentara-tentara Goib. Kemudian yang menjadi pertanda lain kalau tentara Goib itu sudah turun dan mengepung Nusantara adalah adanya getaran-getaran yang tidak wajar terjadi di Nusantara ini. Seperti getaran-getaran gempa, kemudian getaran-getaran gunung yang akan meletus, dan ini nanti akan semakin banyak. Jadi getaran-getaran yang begitu hebat yang juga melanda Nusantara ini, itu nantinya juga menjadi pertanda bahwa tentara Goib itu turun di Nusantara dan ikut ambil bagian dalam perang di Nusantara ini untuk menstabilkan dan membuat Nusantara kembali indah lagi. Dan yang paling kelihatan adalah getaran-getaran yang terjadi seperti gunung meletus, itu nanti yang intensitasnya semakin tinggi, diantaranya seperti Gunung Sinabung, kemudian juga Gunung Merapi, dan juga Gunung Anak Krakatau. Kalau hal ini terjadi, itu artinya dan itu tandanya bahwa makhluk Goib, terutama tentara-tentara Goib itu ikut ambil bagian untuk menstabilkan Nusantara ini. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di Nusantara ini energi negatifnya sudah terlalu tinggi. Dan kalau hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan-kekacauan di Nusantara ini. Seperti wabah penyakit akan semakin meningkat, akan semakin banyak. Tentara-tentara Goib yang turun di Nusantara ini itu tidak bertugas hanya dalam hal-hal yang sifatnya Goib saja, tetapi juga bertugas dalam hal-hal yang sifatnya nyata. Jadi panjenengan semuanya dan kita semuanya juga harus waspada. Dan yang terpenting adalah kita semuanya dan juga makhluk Goib ataupun tentara-tentara Goib ini harus bersinergi, satu misi dan satu energi untuk mengglobalkan energi yang positif di Nusantara ini. Dengan ikut ambil bagian daripada tentara Goib ini, maka sebenarnya tugas-tugas kita untuk memperbaiki Nusantara ini akan semakin terbantu. Dan ingat, bagi orang-orang yang mempunyai energi negatif dan juga menyumbangkan keangkara murkaan dan juga menyumbangkan kerusakan-kerusakan di Nusantara ini, seperti merampok hak-hak yang bukan haknya sebenarnya, dan juga memberikan energi-energi negatif yang lain, maka nantinya akan bisa tergilas oleh tentara-tentara Goib ini. Itu bisa berupa penyakit ataupun juga bisa berupa hal-hal yang lain. Ini adalah untuk menyeimbangkan alam. Ini adalah untuk menyeimbangkan energi di Nusantara ini.
Kalau nanti energi di Nusantara ini antara negatif dan positifnya sudah seimbang, maka apa yang kita cita-citakan untuk mencapai kejayaan di Nusantara ini akan bisa terwujud.